mendapatkan informasi ya, jadi silakan di cross check ke unit Tipiter. Ditkrimsus, tindak pidana tertentu di Ditkrimsus di Polda Metro bahwa IT sudah menjadi tersangka. Nah, kebetulan penyidiknya ada inisial namanya W, dicari aja di sana di Tipiter. Ada beberapa surat yang saya dapat. Tapi alangkah baiknya semua itu langsung aja dicek langsung ke penyidiknya. Itu laporannya Niki terhadap IT itu udah cukup lama dan alhamdulillah statusnya sudah tersangka. Artinya tinggal tidak lama lagi disidangkan. Jadi persoalannya itu karena dia telah memposting tulisan-tulisan, memposting video dan sebagainya yang mendiskreditkan anaknya Nikita Mirzani. Jadi Niki itu kalau sudah anaknya yang disentuh, panjang kali lebar urusannya. Akhirnya Nikita minta tolong saya untuk membuat laporan. Kita laporkan proses dan sebagainya. Dan alhamdulillah statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, pada saat dimediasi, Nikita sama sekali bilang bahwa saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Anda. Ini karena sudah menyangkut anak saya, maka saya tidak akan memaafkan kecuali ini diproses secara hukum. Seperti itu masalahnya. Prosesnya, pada proses dia menjadi tersangka. Nah, unit Tipiter yang menangani silakan ditanya ke penyidiknya seperti apa ya. Karena COVID yang semakin ganas ya, kita begini saja, tetap informasi saya sampaikan bahwa laporan Nikita terhadap seseorang laki-laki yang berinisial IT, statusnya IT itu sudah menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Proses lebih lanjut udah, dan alhamdulillah sudah statusnya tersangka. Jadi unitnya saya tegaskan kembali pada unit Tipiter ya, di Krimsus. Jadi Kasubdit Tipit Siber, tindak pidana siber. Jadi ada tindak pidana siber di Krimsus, yaitu yang menangani. Jadi penyidiknya ada, ya silakan. Jadi laporannya itu saya beritahukan, laporannya tahun 2020, laporannya tahun 2019 ya. Karena proses, ada COVID, ada segala macam, sehingga prosesnya juga memakan waktu. Dan pada akhirnya, alhamdulillah, seseorang yang selama ini telah mendiskreditkan nama baik anaknya Nikita Mirzani yang diposting seakan-akan bla 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 dan seterusnya, akhirnya Nikita mendapatkan keadilan. Dan seseorang yang selama ini mendiskreditkan anaknya sudah menjadi tersangka. Sudah menjadi tersangka. Jadi laporannya di Polda Metro. Ditangani juga ya, ini ada panggilannya ke saya, tinggal nanti kita lihat seperti apa. Ada yang mau lebih jelas lagi, jadi itu tindak pidana yang nanganin unit Kasubdit Tipit Siber, jadi tindak pidana cyber ya istilahnya ya, tindak pidana cyber yang menanganinya. Silakan ditanya pada penyidik seperti apa statusnya, sudah patut diduga sudah menjadi tersangka, tinggal bergulir di persidangan. Silakan Anda membela diri di persidangan, makanya tangannya jangan gatal-gatal kalau ada apa-apa. Jangan suka main-main, kirim-kirim sesuatu yang nggak ada ujung pangkalnya. Jadi jangan kita menyentuh kepada pribadi-pribadi orang. Kita harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Jadi kita masuk kepada tempat kita, tempatkan diri kita pada tempatnya. Jadi kita nggak bisa sembrono untuk masuk-masuk kepada ranah-ranah orang lain. Seperti itu sebetulnya.
kasus ini insya Allah menjadi tersangka, ya alhamdulillah gitu loh ya. Karena Niki berjuang untuk kepentingan anaknya. Jadi yang diposting itu anaknya dengan tulisan bla bla bla, yang itu jejak digitalnya sampai kapanpun pasti akan melekat. Jadi Nikita itu berjuang untuk kepentingan anaknya. Jadi jangan sekali-kali mengganggu anaknya. Ya ini akibatnya. Kalau dia mau bermasalah dengan Nikita silakan. Nikita udah biasa lah bermasalah. Gitu loh. Dia nggak pernah pusing, dia diapa-apain. Biasanya dia cuma ketawa aja. Selama nggak terlalu prinsip, dia biasanya nggak mau lapor polisi. Tapi karena yang diganggu anaknya, Nikita minta tolong saya untuk lapor polisi. Dan kami sudah laporkan. Proses berjalan karena ada COVID, ada PSBB dan sebagainya. Alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah kalau sudah jadi tersangka, ya hitungannya tinggal